Jadi sekarang pembahasannya adalah pembelajaran dan asesmen. Apa masih ingat Bapak Ibu? Siapa yang masih ingat kapan pembelajaran dan asesmen kita bahas? Sudah pernah kita bahas, tapi kapan? Masih Kak, di Parkside. Di Parkside. Ya. Oke, di Parkside. Jadi ada pembelajaran dan asesmen. Kenapa kira-kira masih belajar? Kenapa masih muncul di tahun kedua? Bapak Ibu gimana? Perubahan Kak. Ada perubahan. Ada lagi Bapak Ibu? Dianggap belum maksimal, masih kurang, belum mantap ya, belum greget. Nah, jadi muncul lagi pembelajaran dan asesmen di tahun kedua. Nah, fungsinya Bapak Ibu adalah untuk memantapkan pelaksanaan di sekolah. Jadi tugasnya nanti guru PKP harus memahami semua pembelajaran dan asesmen. Begitu juga dengan kepala sekolah dan pengawas. Nanti Bapak Ibu pengawas akan mendampingi sekolah. Apakah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan? Apakah yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita sampaikan saat ini? Nah, Bapak Ibu kepala sekolah akan menjadi motor penggerak. Jadi fungsinya seperti itu. Makanya semuanya harus paham. Materi ini Bapak Ibu adalah materi yang mungkin sudah pernah kita bahas. Bukan hal baru sebagian. Tapi ya anggap saja ulang kaji ya. Sebagian nanti ulang kaji. Nah, ini agenda kita Bapak Ibu. Agendanya pertama, nanti kita akan mulai dari diri. Nah, yaitu ada refleksi dan yang harus kita isi. Kemudian juga nanti ada eksplorasi konsep terkait dengan penjelasan konsep terkait asesmen dan awal pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi diambil diferensiasi. Serta Bapak Ibu pengawas nanti akan berada di antara kedua itu, mendampingi keduanya. Nah, pendampingan di antara keduanya nanti boleh pindah-pindah. Jadi kepala sekolah nanti satu, gurunya bekerja satu. Jadi udah beda kerjaan. Biasa kan kepala sekolah gurunya yang ngerjakan. Mana nih kepala sekolah kan? Jadi ini udah dua-duanya terpisah. Kepala sekolah nanti akan digodok untuk melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Barulah kemudian penutup, barulah tangan, barulah kita pulang, ya kan Bu? Nah, itu yang penting. Ini kesepakatan kelas, saya pikir tidak ada yang udah terbiasa dengan kesepakatan kita. Hadir tepat waktu, keluar juga tepat waktu, tidak meninggalkan kelas, tidak membuka dan menyalahkan gawai kalau tidak diperlukan, kemudian menghargai pendapat orang lain dan bertanya. Jadi kegiatan kita Bapak Ibu ini banyak diskusi. Banyak diskusi. Kalau saya sendiri menjelaskan, saya pikir Bapak Ibu sudah tahu atau Bapak Ibu belum tahu. Ternyata nanti saya pikir belum tahu, ternyata sudah tahu. Jadi menghabiskan banyak waktu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh disampaikan, gitu ya. Kita mulai dari diri dulu Bapak Ibu. Ada satu kasus yang saya buat di sini yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti refleksikan. Bu Atri telah mengajar di SMA selama bertahun-tahun. Udah lama lah Bu ya, ini udah bertahun-tahun lah. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah dan mengikuti pelatihan. Karena materi di mata pelajaran yang diampu tidak berubah materinya, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu untuk siswa yang baru tanpa menyesuaikan terhadap karakteristik siswa dan tidak melakukan refleksi pembelajaran tahun lalu agar menghemat waktu. Jadi kan kita punya file RTP tahun lalu tadi, sosial ekonomi siswa, latar belakangnya, profil belajarnya. Nah, kemudian juga meskipun beliau itu mahir sekali dengan materinya, mahir sekali, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, kalau dulu pernah di tahun pertama disampaikan bahwa sekolah penggerak belum dianggap bergerak kalau pembelajaran belum berpusat pada peserta didik, itu salah satunya. Kemudian nanti ada lingkungan dan lain sebagainya, salah satunya itu. Jadi coba refleksikan Bapak Ibu, kalau sekolah Bapak Ibu kira-kira sudah semuanya nggak berpusat pada peserta didik. Maksud dari berpusat pada peserta didik itu adalah sudah mengayomi peserta didik berdasarkan kebutuhan mereka.
bukan berdasarkan kenyamanan guru. Begitu. Kalau sudah, berarti sudah mulai bergerak. Kalau enggak, berarti belum bergerak kita selama ini. Nah, untuk kategori itu saja. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, berarti Bu Atri harusnya bagaimana? Melakukan habis. Kita lumayan ini dan kelompok budaya literasi. Perkembangan peserta didik. ini ke kelompok ada. Kami nggak usah ya. Yang beragam. Ya nggak ada didik yang beragam. Tapi juga didik yang beragam. Paisan pengawasan dipotong Paisan. Sehingga pembelajaran Potong 3. Apa? sehingga pembelajaran Pelajaran yang relevan. jadi langsung diadakan dulu asesmen. Ya. Pelajaran di satu topik ya. TP Pak, TP plus CP. Kemudian menggunakan ini dalam perencanaan pembelajaran. Iya. Kan udah kita lebih banyak anak-anak mendapatkan tidak gimana bahasa Bapak Ibu ya. Kalau misalnya gaya belajar visual audio dengan kinestetik itu adalah perlakuan. Terkadang di dalam suatu pembelajaran dia tidak menggunakan visual tetapi kinestetik berdasarkan kondisi materi dan hari apa mereka belajarnya. Tetapi dari hasil asesmen yang sudah kami lakukan itu lebih banyak anak-anak memilih secara kinestetik, sehingga di dalam proses secara kinestetik di sini adalah bahwa anak-anak itu jika sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, mungkin dalam memahami proses pembelajaran anak-anak lebih fokus untuk mengkondisikannya